Jangan ada yang teriak-teriak presiden atau tidak presiden. Ini acara maulid bukan kampanye. Paham? Jadi saya mohon acara maulid jangan dikotori dengan ucapan lesan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarkan Pak Anies berbicara sebagai wakil daripada tamu. Jangan sampai dikotori. Waalaikumsalam. Pak Anies presiden. Kenapa, Bio? Kamu nggak mau menuruti majikan kamu? Saya mendidik kamu sampai saya hutang teman saya, si Sandi, 50 miliar untuk didik kamu agar dukung Pak Anies. Kamu jawabannya selalu begitu. Saya ulang lagi. Pak Anies presiden. Heran kamu. Bikin orang sakit hati kamu, Bio ya. Kurang ajar kamu ya, Bio. Saya sudah habis 50 miliar sampai saya hutang ke teman saya Sandi. Bisa aja ya. Anies presiden Indonesia. Goblok. Bikin orang sakit hati kamu ini. Dididik Pak Anies kok bilangnya Pak Jokowi. Lagi. Pak Anies presiden Indonesia. Oh, kamu berani ya sama majikanmu ya? Kamu saya didik Pak Anies kok Pak Jokowi. Apa memang benar ini? Tanda-tanda alam ini ya. Ini adalah merupakan tanda-tanda alam ya. Kok bisa seperti itu kamu? Sekali lagi saya katakan. Sekali lagi. Pak Anies presiden. Pak Anies presiden. Ayo. Heran kamu selalu menolak sama majikanmu. Emangnya Pak Anies itu punya kesalahan apa, Bio? Apa dia itu menurut kamu itu jelek, Bio? Ini teman saya di pertigaan, teman-teman. Jeder. Kata-kata hari ini, Pak Anies. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Cakep. Oke, terima kasih. Anies Presiden 2024. Oke, sah saja Anda berkata seperti ini, Anda berpendapat seperti ini sah saja. Cuman ada hal yang perlu Anda ingat. Pendukungnya Anies ini adalah sebagian dari pendukungnya Prabowo yang kecewa atas masuknya Prabowo ke Kabinet Indonesia Maju. Itu yang pertama. Yang kedua, 2024 nanti kalau benar-benar Anies mencalonkan diri sebagai calon presiden, kemungkinan dia tidak akan terpilih karena pendukungnya Anies cuma setengah dari pendukungnya Prabowo yang kecewa, dan pendukungnya Prabowo masih banyak yang setia pada Prabowo. Itu yang pertama. Kalau maju di Pilpres nanti lawan politiknya adalah Ganjar dan Prabowo, kemungkinan Anies untuk menang itu sangat tipis, bos. Karena pendukungnya Jokowi akan lari ke Ganjar dan Prabowo. Nggak mungkin pendukungnya Jokowi akan lari mendukung Anies, itu nggak mungkin. Kalaupun ada mungkin ya cuma 5-10% ya. Saya jamin itu pendukungnya Jokowi. Jadi kalau pendukungnya Jokowi larinya ke Prabowo sama Ganjar, udah pasti Anies ini kayak dibiarkan sendirian gitu, berjuang sendiri. Apa mungkin seorang Anies Baswedan ini akan berjuang sendiri melawan lawan politik yang begitu legend, yaitu Prabowo Subianto. Nah, sama Ganjar Pranowo. Anies lambang pergerakan rakyat melawan oligarki. Namanya sekarang tambah Yohanes ya. Yohanes Anies Ar-Rasyid Baswedan. Dipanggil nama lengkap dong. Kenapa? Malu ya? Nggak usah malu, biasa aja. Dia itu lambang bambu mesum, lambang tugu sepatu, lambang parkiran air, lambang KTP udara, lambang rumah sehat, lambang alat transportasi adalah kaki. Pak Anies keren, panas kau. Ya saya bukan orang Jakarta.
kenapa saya harus panas sama Anies? Yang seharusnya panas sama Anies itu orang Jakarta, karena tempat mereka sudah diporak-porandakan, diobrak-abrik sama Anies. Saya relawan Jokowi, saya pecinta Jokowi. Kenapa saya harus panas sama Anies? Orang yang saya banggakan, seorang presiden yang bernama Joko Widodo, pencapaiannya luar biasa. Kebijakannya berdampak positif bagi negara Indonesia, bahkan untuk jangka panjang sampai kapanpun masih akan tetap berdampak positif. Ngapain aku harus panas sama Anies? Justru yang panas itu kalian, karena kalian merasa orang yang kalian banggakan, yaitu Anies Baswedan, tidak bisa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jelas nggak bisa. Orang seperti Anies ini nggak akan bisa melakukan hal seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Anies ini cuma bisanya kan merangkai kata-kata, bikin bambu mesum, bikin tuku sepatu. Orang bukan Jakarta kok komen tentang Jakarta. Saya di luar negeri, saya mendengar dan menyaksikan sendiri, orang luar negeri itu banyak yang berkomentar positif tentang negara Indonesia yang sekarang sudah menjadi negara berkembang. Ya mereka sih ngomongnya Jokowi is the best. Karena kepemimpinan Jokowi bisa membawa Indonesia menjadi negara berkembang, menuju negara maju. Sedangkan orang luar negeri aja bisa komen tentang Indonesia, apalagi orang Indonesia komen tentang Jakarta. Ya bisa banget dong. Beberapa minggu yang lalu saya pernah bilang di video bahwa apapun namanya di dunia itu pasti ada tanda-tandanya. Nah kali ini saya mau bicara tanda-tanda produk jelek. Apapun namanya produk ya, mau produk barang, mau produk jasa atau produk politik, itu ada tandanya kalau dia itu jelek. Indikator paling mudah yang bisa kita gunakan untuk menentukan bahwa produk tersebut baik atau jelek itu gampang. Lihat aja cara marketingnya atau cara pemasarannya. Salah satu ciri produk tersebut adalah produk kualitas jelek. Biasanya marketingnya atau pemasarannya menggunakan cara-cara kemasan-kemasan agama. Ingat itu, kemasan agama. Secara gak sengaja kemarin saya mendengar seseorang menanyakan ke marketing produk politik bernama Anies ini tentang penggunaan jet pribadi. Apa jawab si marketingnya? Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik. Dari jawaban itu saya langsung bisa berkesimpulan bahwa produk yang dipasarkan orang ini, yaitu produk politik yang bernama Anies, saya yakin produk jelek. Seandainya produk yang bernama Anies ini sebuah produk yang berbentuk barang sebagai pedagang, jujur saya tidak akan beli. Karena apa? Sudah terlihat bahwa kualitasnya adalah kualitas jelek. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan membeli produk jelek? Silakan tentukan sendiri. Oh enggak dong. Sebagai pembeli tentu saya akan mencari atau memilih produk yang terbaik, yang berkualitas, yang pas lah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kita inginkan. Nggak mungkin kita mau produk jelek, apalagi produk reject, apalagi produk yang kadaluarsa. Nggak mungkin. Warga Jogja pilih Anies. Warga Jogja pilih Anies. Lah mosok toh? Ora, yakin ora aku. Ora jelas ora. Wis yo urung ngerti aku Jogja ngendi. Jawa Tengah Jogja lah salah. Yo urung tau rono, urung paham, tapi mosok warga Jogja pilih Anies Pak sapa iki Mas Wasito Musiran Puju. Ndak yakin, percaya karo aku, manut aku. Kok manut aku. Maksudnya ora yakin ora percaya aku. Yo lek lho wong Jogja iki ombo ki masyarakate wargane ki ewon akeh. Lho ndak karu-karuan iki. Mosok milih Anies kabeh yo ora mungkin, ndak mungkin. Paling lek warga Jogja sebagian pilih Anies, kemungkinan bener. Ya wis. Tapi lek warga Jogja pilih Anies sak Jogja mosok toh aku kok ora percaya toh. Wong enek tetembungan lho. Gedung jero iso dijajaki, atine menungso sapa sing ngerti. Lah kuwi
ora ngerti lho wong siji-sijine kuwi iki milih kuwi si Sutosinaya ndak enek sing ngerti tapi yo mbuh. Tapi lek menurut pribadi lho ya pribadi sik koyoke ndak mungkin sak Jogja ki ombo. Sebagian mungkin Mas nggih, sebagian milih Anies. Anies sapa tetap eno? Oh iya paham. Ya sebagian mungkin tapi lek sak warga Jogja pilih Anies ndak. Yakin ndak? Yes, salam Mas nggih saking Ponorogo. Dolan-dolan rene ra apa-apa ya. Heeh. Ngene. Oke guys, sedikit komentar dari saya. Ya, saya fokus di burung beo tadi ya, yang memiliki kecerdasan luar biasa. Ya, semoga orang-orang di luar sana yang mungkin sampai saat ini belum mengetahui siapa nama presiden kita saat ini, ya bisa belajar bukan di manusia ya, tapi di hewan, di burung beo tadi. Oke teman-teman, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.